Bursa calon pelatih Timnas Indonesia semakin memanas setelah kemarin Ketua BTN Soemarji memaparkan bahwa nama dari calon pelatih Timnas sudah mengerucut ke 2 nama setelah sebelumnya ada 5 nama yang diincar oleh federasi, oleh PSSI, dan direspon oleh para netizen di sosial media yang banyak menyebarkan narasi bahwa 2 nama tersebut adalah John Hartman dan juga Giovanni Van Bronckhorst. Gue sempat mengkonfirmasi kepada beberapa narasumber gue di federasi apakah betul 2 nama tersebut yang paling kuat peluangnya untuk bisa menukangi timnas Indonesia. Memang tidak ada bantahan dari mereka, sehingga kalau kita lihat bagaimana kriteria yang disampaikan oleh Pak Sumarji, tinggal dicocokkan yang mana sebetulnya yang lebih memiliki peluang. Karena kalau misalnya kita lihat juga sosial media per hari ini, di hari Kamis sore, ini John Hartman disebut memiliki peluang lebih besar dibandingkan dengan Giovanni Van Bronckhorst untuk menukangi timnas, karena memang secara kriteria yang kemarin disampaikan oleh federasi itu John Hartman memiliki checklist yang lebih banyak dibandingkan dengan Giovanni Van Bronckhorst. Yang pertama, kalau kita lihat kemarin dikatakan bahwa calon pelatih timnas Indonesia harus memiliki track record yang baik, yang panjang. Federasi tidak mau lagi membeli kucing di dalam karung, sehingga akan sangat memperhatikan track record dan spesifik pelatih ataupun calon pelatih tersebut harus pernah membawa sebuah tim ini lolos ke Piala Dunia. Nah, ini John Hartman memiliki keunggulan karena kalau kita tahu di tahun 2022 John Hartman mampu membawa timnas Kanada lolos ke putaran final setelah tim tersebut vakum tidak bermain di putaran final selama 36 tahun lamanya. Sehingga ini dipandang sebagai sebuah prestasi, meskipun kita tahu persaingan di zona Amerika tidak begitu ketat, tidak seketat Asia ataupun Eropa, tapi bisa membawa sebuah tim yang sudah 36 tahun lamanya lolos ke putaran final, itu berarti kan sesuatu prestasi yang juga layak diapresiasi. Meskipun memang di putaran final kita tahu Kanada berada di grup neraka, akhirnya finish sebagai juru kunci, tidak pernah meraih 1 poin pun setelah kalah 1-2 dari Maroko, kalah 1-4 dari Kroasia, dan juga kalah 1-0 dari Belgia. Tapi itu merupakan salah satu kriteria yang berhasil dipenuhi oleh John, karena selain dari timnas putra, sebetulnya kalau kita lagi tarik lagi ke belakang, John Hartman pernah membawa timnas putri Selandia Baru ini lolos ke Piala Dunia. Bahkan di tahun 2013 ya kalau nggak salah ya, John Hartman juga pernah melatih timnas putri dari Kanada dan juga berhasil mempersembahkan 2 medali perunggu selama dirinya menjabat sebagai pelatih kepala dari timnas putri. Dan selain itu juga ada kriteria yang disampaikan, pelatih ataupun calon pelatih ini berkenan untuk bisa tinggal di Indonesia. Gue nanya, apakah John Hartman bersedia? Dan memang informasi gue dapatkan dirinya bersedia untuk bisa tinggal di Indonesia, karena ini menjadi salah satu poin penting agar secara kultur, khususnya pemain lokal ini dapat bisa lebih dikenal oleh pelatih tim nasional kita, dan juga bagaimana dia melihat, memantau perkembangan calon-calon pemain dari timnas Indonesia yang bermain di Super League maupun Championship week by week, supaya dia bisa melihat bagaimana perkembangan dan juga kualitas dari para pemain tersebut. Karena salah satu kritikan yang disampaikan oleh sejumlah pihak kepada pelatih Kluivert kemarin adalah Kluivert ini datang ke Indonesia ketika mendekati FIFA Matchday ataupun agenda timnas. Meskipun memang argumennya saat itu para pemain, mayoritas pemain dari timnas ini kan banyak bermain di Eropa, sehingga tidak ada salahnya di samping juga ada tim yang memang disebar untuk bisa memantau bagaimana perkembangan anggota timnas kita yang bermain di Super League. Tapi memang itu bukan lagi menjadi masalah karena sudah dapat dipenuhi oleh calon pelatih kalau misalnya nanti John Hartman yang ditunjuk oleh federasi sebagai pelatih timnas kita. Dan salah satu syarat lainnya adalah calon pelatih ini harus menunjuk minimal 2 pelatih lokal agar dipastikan terjadinya transfer ilmu. Ini penting sekali karena kemarin saat penunjukan Coach Indra Syafri sebagai pelatih SEA Games juga mengindikasikan sebetulnya Indonesia ini kekurangan pelatih muda yang berkualitas. Karena seharusnya kalau banyak pilihan, tentu kesempatan itu pasti akan diberikan kepada orang lain. Dan kalau kita lihat sekarang di level nasional, mungkin
hanya Coach Nova Arianto dan juga Coach Henry Susilo yang menangani timnas U20 untuk Coach Nova, sebelumnya timnas U17, dan juga Coach Henry ada di Malut. Sementara kita lihat sendiri di Super League sendiri, dari 18 tim, 17 tim ini meng-hire pelatih luar, sehingga ini juga menjadi PR untuk federasi bisa mengembangkan kualitas dari pelatih lokal kita. Nah, kalau kita lihat lagi bagaimana keuangan, gaji, ini juga penting. Karena yang gue dengar bahwa federasi mungkin lebih bisa membayar John Herdman karena secara angka ini lebih affordable untuk mereka, lebih bisa dipenuhi oleh federasi saat ini. Karena kalau kita tahu, kalau kita bandingkan dengan Giovanni Van Bronckhorst, tentu Giovanni kan sekarang menjadi asisten pelatih Arne Slot di Liverpool. Dan pernah di Feyenoord, pernah di China, pernah di Turki. Tentu secara harga, informasi yang gue dapatkan ini lebih mahal dibandingkan dengan John Herdman. Sehingga mungkin secara budget, John Herdman ini lebih masuk dengan budget yang dialokasikan oleh PSSI. Nah, di kabar terbaru yang didapatkan di media luar, juga sempat gue baca, ini John Herdman sudah kabar tersebut mengatakan bahwa John Herdman sudah tidak lagi bernegosiasi dengan Jamaika, karena sebelumnya ada isu bahwa John Herdman ini akan menangani timnas Jamaika. Bahkan di kabar tersebut menyebutkan bahwa John Herdman ini lebih prefer untuk bisa melatih timnas Indonesia. Jadi menarik untuk bisa kita tunggu, karena sekali lagi kalau kita bandingkan dengan Giovanni Van Bronckhorst, kalau kita lihat secara track record, Giovanni memang memiliki nama besar sebagai pemain, pernah bermain di Barcelona, pernah bermain di Liga Belanda, pernah bermain juga di Arsenal. Tapi kalau kita lihat secara kepelatihan, lebih banyak dihabiskan di klub-klub, di kepelatihan klub. Karena kita tahu Giovanni pernah menangani Feyenoord, pernah menangani Besiktas, pernah juga di Rangers. Tapi kalau misalkan untuk tim nasionalnya, ini sepertinya belum ada pengalaman. Sehingga ini juga mungkin yang menjadi pertimbangan dari federasi, di samping juga tadi secara budget, Giovanni memiliki budget ataupun slot ini harga yang lebih mahal. Nah, selain itu juga informasi gue dapatkan, Giovanni sendiri juga ada sedikit hambatan untuk bisa tinggal di Indonesia karena alasan keluarga. Dan John Herdman sendiri juga disebutkan kalau nantinya melatih timnas Indonesia ini sudah bersedia untuk bisa melatih timnas U23. Ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan publik pecinta sepak bola, siapa pengganti dari Coach Indra Syafri yang kemarin diberhentikan oleh PSSI setelah kegagalan timnas di SEA Games. Artinya nanti timnas senior dan juga timnas U23 akan dipegang oleh seorang John Herdman, sementara U20 akan dipegang oleh Coach Nova Arianto, sementara U17 memang kita belum tahu siapa pengganti dari Coach Nova Arianto. Ini menarik untuk bisa kita nantikan karena informasinya nama dari calon pelatih tersebut akan diputuskan atau diumumkan di awal bulan Januari 2026, karena memang sekarang prosesnya masih berlangsung, meski memang proses itu sudah dimulai sejak beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, karena ada perwakilan dari PSSI yang sudah dikirim ke Eropa untuk bisa mewawancarai beberapa calon dan sudah dikerucutkan kedua nama, dan dua nama tersebut sudah diserahkan ke Ketum PSSI Erick Thohir untuk bisa dilakukan pertemuan. Nah, nantinya dua nama tersebut akan dibawa ke rapat ESCO yang informasi terakhir gue dapatkan memang belum terjadi karena masih menunggu Ketua Umum PSSI yang sekarang bertugas sebagai Menpora ini mendampingi kontingen-kontingen kita berlaga di SEA Games Thailand 2025. Jadi rapat ESCO baru akan digelar setelah SEA Games selesai, dan setelah rapat ESCO tersebut dijalankan, maka baru diputuskan siapa nanti nama yang disepakati. Nah, baru setelah itu baru diumumkan. Karena memang tantangannya justru tidak mudah. Target besarnya 2030 bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini target yang cukup menantang,
cukup menarik untuk bisa kita nantikan. Tapi yang pasti di bulan Maret akan menjadi debut dari calon pelatih tersebut. Pada bulan Maret akan ada mini turnamen di mana Indonesia menjadi salah satu tuan rumah. Lalu kalau nggak salah Piala AFF itu di tahun depan akan berada di bulan Juni atau Juli karena di awal Januari 2027 akan ada Piala Asia di mana Jay Itzas dan juga kawan-kawan sudah memastikan satu tiketnya di Piala Asia dan juga itu mungkin akan menjadi parameter apakah Indonesia bisa bersaing di kompetisi Asia, apakah bisa berbicara banyak sebelum nantinya berkompetisi ataupun melakukan kualifikasi untuk Piala Dunia di tahun 2030. Kita nantikan kedua nama ini apakah betul dan juga nanti siapa yang akan dipilih oleh PSSI. Nah, kalau kalian sebagai pecinta sepak bola, siapa yang kalian prefer untuk bisa menukangi timnas? Coba tulis di kolom komentar.